Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadana lil muslimin wassalatu wassalamu ala sayyidina al-mursalin imamil muttaqin wal mujahidin wa hasuna ulaika rafiqa dzalika fadlun minallahil karim. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Yang saya hormati Dewan Juri yang arif lagi bijaksana dan yang saya cintai sahabat Mafa yang insyaallah dirahmati Allah. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan nikmat kepada kita. Salah satu nikmat ialah dipertemukan kembali kita di bulan Ramadan, di mana umat Islam mendapatkan perintah untuk menjalankan ibadah puasa. Selawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Karena berkat jasa beliaulah kita dapat hidup di zaman ini, di zaman yang penuh dengan ilmu dan teknologi seperti sekarang ini. Salah satu rukun puasa adalah menahan diri dari makanan dan minuman sejak terbit fajar sampai matahari terbenam. Jika kita renungi dan kita pahami benar-benar esensi dari puasa ini, maka kita akan menemukan hikmah agung dari bulan puasa. Menahan lapar dan dahaga adalah salah satu cara efektif sebagai langkah awal untuk mencapai hakikat takwa. Sebab Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin menjelaskan, ketika seseorang sedang berpuasa, maka ia sedang mengontrol asupan makanan dan minuman ke dalam tubuhnya. Sebab Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin menyampaikan, ketika seseorang sedang berpuasa, berarti ia sedang mengontrol asupan makanan dan minuman ke dalam tubuhnya yang selama ini menjadi bahan bakar dalam tubuhnya. Ketika asupan dapat terkontrol, maka gejolak yang ada di dalam diri manusia pun akan terkendali. Jika nafsu dapat dikendalikan, maka hasrat untuk melakukan kemaksiatan pun akan lenyap. Oleh sebab itu, Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya menegaskan tujuan melakukan ibadah puasa adalah mencapai ketakwaan, yaitu melaksanakan perintah Allah dan menjauhkan semua larangannya. Mungkin kata takwa sudah sedemikian familiar bagi semua orang. Melalui pesan-pesan dakwah di media massa, tayangan-tayangan video Islam di ragam platform media sosial, sampai di mimbar-mimbar masjid saat khatib sedang menyampaikan khitbahnya pun hampir kalimat yang terdiri dari 0 huruf ini tidak pernah yang namanya alfa. Berbeda dengan ibadah pada umumnya, puasa Ramadan memiliki keistimewaan tersendiri. Selain sedang melakukan ibadah puasa, dia juga sedang melakukan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menunaikan rukun Islam yang nomor 4. Dan dia juga sedang melatih dirinya untuk menjalani ibadah praktik takwa yang sebenar-benarnya. Hadirin yang dirahmati Allah, melatih kejujuran dan ketakwaan tidak saja berbicara tentang menjalankan perintah Allah dan menjauhkan larangannya, tetapi kita juga butuh konsistensi. Artinya dimanapun kita berada, dalam kondisi apapun, saat keadaan ramai atau tidak, saat kondisi hidup sedang sejahtera maupun susah dan kondisi sejumlah lainnya, ketakwaan harus dijaga. Sebab dalam sabda Rasulullah SAW, ittaqullaha haitsuma kunta wa adbihi syai'atal hasanah bihulukin nasi bihulukin hasanin. Artinya apa? Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Ikutilah perbuatan baik dengan perbuatan jahat, niscaya kebaikan akan menghapusnya. Dan pergaulilah manusia dengan budi pekerti yang mulia. Dalam konteks ini, bulan puasa telah mengajarkan kita arti sebuah kejujuran dalam menunaikan ibadah sebagai bentuk bertakwa. Selain menjalankan ibadah puasa dan di kamar mandi dalam sendirian misalnya, inilah yang harus dimiliki oleh hamba-hamba bertakwa, menjauhi sifat riya dari segala ibadahnya, sebagaimana puasa yang terbebas dari pengguguran amal. Hadirin yang dirahmati Allah, mulai sekarang yang sering memamerkan ibadahnya di media sosial, hati-hati jangan salah niat. Alih-alih untuk memotivasi orang dengan ibadah yang kita periakan, malah menjadi sifat riya. Repot kalau sudah begini, bukannya pahala yang kita dapatkan, melainkan hanya like dan komentar sanjungan saja. Hadirin yang dirahmati Allah,
buah ketakwaan setelah kita melakukan ibadah puasa selama 1 bulan penuh dengan segala amal ibadahnya di dalamnya, maka jangan sampai momen ini menjadi ibadah musiman saja. Artinya segala aktivitas yang kita lakukan di bulan puasa itu harus dipertahankan. Artinya ketika kita selama bulan puasa melakukan ibadah-ibadah seperti mengaji tadarus, mengaji Al-Quran dan sebagainya, itu harus ditetapkan selama setelah Lebaran. Sebab apa? Sebab ciri-ciri orang yang diterima amalnya di sisi Allah adalah sesegera mungkin ia merasakan buah dari amal tersebut. Jika amal itu adalah puasa dengan segala ibadah-ibadahnya, maka amal itu adalah konsistensi dari ibadah-ibadah selepas Ramadan ini. Karena ini sesuai dengan penjelasan Syekh Ibnu Athailah As-Sakandari Al-Hakim Dikut. Wajada samratan amalin ajilan fahuwa dalilun ala wujubil qabul. Artinya apa? Ketika seseorang memetik buah dari amal tersebut seketika di dunia, maka itu membuktikan Allah Subhanahu wa taala telah menerima amalnya. Marhaban ya Ramadan. Puncak dari ibadah puasa adalah la'allakum tattaqun, ialah bertakwa kepada Allah. Ittaqullah haitsuma kunta, dalam kondisi apapun tetap bertakwa kepada Allah, ingat selalu kepada Allah. Sebab Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita, barang siapa yang bertakwa SAW, falahu ajra syahid, dia akan mendapatkan pahala mati syahid, wa illam yamut, sekalipun dia tidak mati. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan.